Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar Radio Rasinda Karanganyar yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada dan siaran ini dapat ditangkap, kita bertemu lagi dalam acara Berita Sukacita melalui Radio Rasinda Karanganyar, dan kali ini bersama saya Timotius Kantiono dari GKJ Kismorjo. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami Engkau perjumpakan kembali dalam acara Berita Sukacita Radio Rasinda. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan pada saat ini menguatkan hati kami dan menjadi terang bagi perjalanan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami bersiap diri untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini terambil dari kitab Markus 9 ayat 33 sampai 37. Judul perikopnya, siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang suka mendengar sabda Tuhan, merenungkan dan kemudian melakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar Radio Rasinda yang dikasihi Tuhan, harga diri, gengsi, prestis, atau keinginan untuk dihargai itu merupakan keinginan yang wajar bagi kita manusia. Bahkan sebagian besar manusia menempatkan masalah gengsi, masalah harga diri ini menjadi satu kebutuhan yang begitu penting dalam hidupnya, sehingga selalu dijaga dan diupayakannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena merasa begitu pentingnya, begitu sensitifnya harga diri dan gengsi ini dalam kehidupan manusia, sehingga orang begitu mudahnya tersinggung jika harga dirinya ini tersentuh. Bapak, Ibu, dan saudara, misalkan merasa direndahkan, merasa dilecehkan, merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhitungkan. Kalau orang Jawa mengatakan ora diwongke. Dan itulah yang memancing orang kemudian tersinggung. Dan reaksinya itu macam-macam, Bapak, Ibu, dan saudara. Bisa diam, tetapi menyimpan dendam yang luar biasa. Bisa marah-marah, bisa pertengkaran, perselisihan. Bahkan, Bapak, Ibu, dan saudara, bisa orang bunuh diri atau melakukan pembunuhan karena masalah harga diri ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang yang memandang kebutuhan akan harga diri dan gengsi ini sebagai satu kebutuhan yang penting dalam hidupnya. Kemudian orang menjadikan hidupnya ini sebagai suatu kompetisi dalam kehidupan bersama. Ingin berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Berlomba-lomba ingin dianggap menjadi yang paling berperan, yang paling penting, yang paling hebat di dalam komunitasnya. Ya itu nggak apa-apa Bapak Ibu dan Saudara. Dalam satu komunitas, dalam satu kelompok masyarakat kita ingin menjadi yang baik, yang terbaik, yang paling hebat, ya nggak masalah. Selama itu dilakukan dengan benar dan baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, tanggal 14 Februari kemarin kita akan mengadakan pesta demokrasi. Ya tentu kita lihat banyak kontestan. Ya, para kontestan itu capres, cawapres, para caleg pengen berlomba-lomba menjadi yang terbaik, yang terhebat, yang paling merasa paling layak untuk memimpin bangsa dan negara ini. Supaya mereka juga dipilih oleh masyarakat. Yaitu sekali lagi sah dan wajar-wajar saja selama itu dilakukan dengan benar dan baik. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Markus 9 ayat 33 sampai 37 menceritakan bagaimana para murid Tuhan Yesus itu saling mempertentangkan tentang siapa yang terbesar, tentang siapa yang terutama, tentang siapa yang terhebat di antara mereka. Mereka berdebat di antara 12 murid Tuhan Yesus itu. Dan buahnya tentu saja bisa ditebak. Ya pertengkaran, ya perselisihan, ya ketidakserasian hubungan mereka di antara 12 murid itu. Dan tentang hal itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus tidak berkenan. Kemudian Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada mereka, memanggil mereka dan memberi nasihat kepada mereka. Yang nasihat itu terkesan sangat berlawan dengan keinginan para murid pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan kalau ingin menjadi yang utama di hadapan Tuhan dan sesama, yang harus dikerjakan para murid adalah para murid harus siap menjadi yang terakhir, bahkan menjadi pelayannya. Ayat 35 Markus 9. Artinya bahwa Tuhan Yesus menekankan hendaklah para murid dan juga bagi kita semua untuk hidup dalam kerendahan hati, untuk lebih mengutamakan saudaranya, lebih mengutamakan sesamanya daripada dirinya sendiri. Saudara, namanya pelayan, ya siap direndahkan, ya siap tidak diperhitungkan, tidak perlu tersinggung. Jadi orang seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau suatu ketika dalam suatu kelompok kita terpinggirkan, kita diremehkan atau tidak diperhitungkan dalam suatu pembicaraan permasalahan tertentu, ya nggak apa-apa, kita tidak boleh tersinggung, dan itu ajaran Tuhan. Itu bagian kita memikul salib Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 10 juga dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi dan mendahului memberi hormat. Jadi nasihat pertama yang diberikan Tuhan Yesus adalah supaya murid-murid pada waktu itu dan bagi kita semua untuk hidup di dalam kerendahan hati. Hidup yang mengutamakan orang lain, saudara kita, daripada diri kita sendiri. Artinya bahwa kita memang dipanggil untuk belajar dan belajar hidup menghormati orang lain, menempatkan orang lain sebagaimana dia harus dihormati, dihargai, sehingga hidup kita ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus kemudian
memberikan nasihat yang kedua kepada para muridnya. Melalui nasihat, melalui teladan anak kecil yang ada di tengah-tengah mereka. Anak kecil itu berarti jujur, apa adanya, dan sangat bergantung pada orang tuanya. Artinya Tuhan Yesus memanggil para murid pada waktu dan juga bagi kita semua untuk hidup apa adanya, hidup jujur apa adanya. Artinya satunya antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Artinya kita tidak boleh ketika kita berpikiran A kemudian kita mengatakan B atau berbuat C. Artinya tidak sama antara pikiran dan perbuatan, antara perkataan kita. Artinya kita hidup dalam kemunafikan. Tuhan Yesus tidak menginginkan itu, tapi kita hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Kalau kita berpikir A, katakan A. Lakukan A. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Artinya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Nasihat yang kedua anak kecil itu adalah hidupnya bergantung kepada orang tuanya. Kita boleh dipanggil untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup menempatkan Tuhan sebagai andalan hidup kita. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan segalanya bagi hidup kita. Tuhan yang mempunyai kita. Tuhan yang menempatkan kita. Tuhan yang mengatur hidup kita. Maka andalan kita adalah Tuhan. Oleh karena itu setiap kita menghadapi, kita meranakan sesuatu, kita dipanggil untuk melibatkan Tuhan senantiasa. Supaya Tuhan beracara dalam hidup kita. Di panggilan yang ketiga adalah hidup mengandalkan Tuhan. Dan di dalam kehidupan bersama kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita hidup dalam kerendahan hati. Kita hidup benar, betul berintegritas sebagai anak Tuhan. Dan kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan bersama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kompetisi kehidupan ini, wajar dan sah-sah saja kalau kita juga terlibat di dalamnya. Tapi Tuhan menasihatkan kepada kita supaya kita hidup benar dan baik di hadapan Tuhan bersama kita. Oleh karena itu, kita tetap hidup di dalam kerendahan hati. Dan kita menghindari ambisi yang berlebihan dalam kehidupan bersama. Karena ambisi ingin yang terbaik, ambisi ingin menjadi yang terhebat, ambisi menjadi yang terutama dalam kehidupan bersama. Justru itu akan mendatangkan kerapuhan dalam kehidupan bersama itu. Permasalahan dalam kehidupan bersama itu. Perpecahan dalam kehidupan bersama itu. Maka Tuhan tidak menghendaki kita. Bahwa kita datang, kita ada di dalam kelompok kehidupan kita. Dalam kelompok masyarakat kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Sehingga menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan bersama tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Kita dipanggil untuk hidup tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita belajar dan belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, hidup kita akan menjadi berkat bagi kehidupan bersama kita, bagi sesama kita, bagi orang lain di sekitar kita, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian firman Tuhan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam acara Berita Sukacita berikutnya. Shalom dan Immanuel. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.